Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6. Belum terbiasa dengan gombalan. Edward segera pergi meninggalkan perempuan itu. Dulu perempuan itu memang pernah bekerja di salah satu klub. Edward segera menyusul Anya tapi lagi rekan bisnis menghalanginya. Membuat Edward harus meladeninya terlebih dahulu. Dia bilang aku harus bersikap sopan di saat aku tersenyum salah, sedangkan dia langsung cium kiri kanan. Dasar mafia uang, kesal Anya saat di kamar mandi. Aku benar bisa gila kalau harus tinggal bersamanya menghabiskan sisa umurku, oceh Anya lagi. Anya menatap wajahnya di cermin besar lalu merapikan dandanannya dan segera keluar. Tapi saat keluar dari toilet perempuan justru Anya bertabrakan dengan lelaki. Au. Maaf, aku, Anya. Mas Arga, gumam Anya pelan. Dia terkejut melihat lelaki di hadapannya ini. Anya, kamu dengan siapa kesini? Tanya Arga melihat kiri kanan tak ada teman Anya. Aku. Apa kabarmu An? Aku pikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Kamu cantik sekarang, puji Arga. Anya, panggil Edward membuat Arga menajamkan pendengarannya karena ada yang memanggil nama Anya. Maaf mas, aku harus pergi. Pamit Anya segera meninggalkan Arga yang kebingungan sendiri. Kenapa menyusul? Tanya Anya saat mendekati Edward. Aku pikir kamu tidak tahu jalannya. Gedung ini cukup besar dan ramai, nanti kamu malah tersesat. Kamu pikir aku bocah? Kau bukan bocah, tapi perempuan cantik dan sudah pasti banyak yang mengincar. Ternyata selain rentenir kau perayu ulung, sindir Anya membuat Edward hanya tersenyum kecil. Tiba kepalaku pusing, apa kita bisa pulang? Ajak Anya karena dia tidak mau bertemu dengan Arga saat dia bersama Edward. Baiklah, aku ingin pamit terlebih dahulu. Kamu mau ikut? Aku langsung ke mobil saja, jangan lama-lama. Baik, jawab Edward sambil melepaskan rangkulannya membiarkan Anya berjalan duluan ke arah parkiran mobilnya. Edward dan Anya baru saja pulang, mereka berjalan beriringan masuk ke dalam kamar Edward. Membuat Elena mengepalkan tangannya marah melihat sepasang suami istri ini yang terlihat bahagia. Apa hebatnya gadis itu sampai Tuan Edward mau menikahinya, gumam Elena. Aku rasa dia main dukun El, sahut Hilda mengompori. Bagaimana mungkin dia bisa berdukun Hil? Dia tidak bisa keluar dari rumah ini, sama seperti kita. Kita tidak tahu asal-usulnya bagaimana El. Mulanya dia bisa masuk ke dalam rumah ini dan secepat kilat menikah dengan Tuan Edward. Mungkin jauh hari dia sudah mempersiapkan semuanya. Kau pikirkan saja seorang biksum bisa langsung dekat dengannya. Padahal biksum terkenal galak di sini. Kau ingat pertama kali aku masuk? Biksum bahkan tak memberikan senyumannya padaku, begitu juga dengan asisten Joe. Tapi semuanya berbeda dengan dirinya El. Apa dia nggak main dukun itu?
hasut Hilda lagi. Bisa jadi Hil, aku harus beri dia perhitungan agar dia tahu siapa aku. Hati El, di sini banyak CCTV dan kau tidak mau mati konyol bukan? Aku hanya memperingatimu, ingat Hilda. Aku lebih baik mati konyol daripada harus di sini menghabiskan sisa hidupku Hil. Apalagi aku tidak mendapatkan Tuan Edward, tak ada lagi yang bisa aku harapkan tinggal di sini. Aku hanya mengingatkanmu El, selebihnya tergantung padamu. Pesanku hati dan bermain cantik jangan sampai ketahuan bisa bahaya. Kenapa Anya bisa berada di sana? Apa dia menjadi pembantu di rumah Tuan Wilton? Batin Arga. Tapi tidak mungkin jika di rumah Tuan Wilton. Siapa yang memanggilnya tadi? Lanjut Arga bergumam. Anya kenapa bisa begitu cantik sekarang? Jauh berbeda dengan dia dulu saat kami masih bersama, pujinya sambil tersenyum kecil. Mas, panggil Anita tapi tak didengarkan oleh Arga, dia asik dengan lamunannya. Mas, pekik Anita kesal. Iya, kenapa? Kamu sedang apa? Aku panggil kamu nggak jawab. Enggak, aku hanya capek Nit. Kamu janji pulang jam 10 Mas, ini sudah hampir jam 12 malam kamu baru pulang. Apa kamu tidak takut meninggalkanku sendirian dalam keadaan hamil di kos ini? Ini yang membuat aku tidak mau kita keluar dari rumah ibu. Aku kerja Nit dan terkadang lembur, kamu juga harus mengerti itu. Tapi kamu juga harus mengerti aku Mas, aku hamil. Marah Anita sambil menitikkan air matanya membuat Arga merasa bersalah dengan sang istri. Maaf Nit, stop, aku mau tidur. Potong Anita segera berjalan masuk ke dalam kamar mereka. Sial, kesal Arga, ternyata menikah dengan Anita tak seperti yang dia bayangkan. Anita sangat keras kepala dan selalu mencari masalah dengannya. Setelah membersihkan wajahnya, Anya langsung berbaring di ranjang dan diikuti Edward. Sepasang suami istri ini tidur dalam satu ranjang yang sama, tapi Edward tak sedikit pun menyentuh Anya. Bisa menikah dengan perempuan ini saja sudah membuatnya bahagia. Setelah semalam dilewati tidur bersama membuat Anya sedikit bingung. Edward sama sekali tak berlaku kasar padanya. Bahkan Edward tak memaksa kehendaknya, padahal mereka sudah sah menjadi suami istri. Meskipun hati Anya tak bisa menerima sepenuhnya pernikahan ini, karena masih ada cinta untuk Arga di hatinya. Tapi Anya tidak memberontak, dia mencoba untuk pasrah dengan keadaan. Apalagi Edward tak memaksanya. Malam ini mereka tidur kembali dalam satu ranjang yang sama. Edward memang tak ingin memakai kekerasan pada Anya. Dia ingin Anya sendiri yang menyerahkan diri padanya. Nanti baru mereka akan melewati malam panas bersama. Edward membuka kelopak matanya perlahan melihat sekeliling ruangan. Tidak ada lagi sang istri, tapi pakaian sudah terletak rapi di atas sofa di kamar mereka. Anya benar mengurus semua keperluan Edward. Tapi perempuan itu tetap terlihat ketus pada suaminya ini.
Kemana dia pagi? Pagi sekali sudah pergi. Gumam Edward sambil bangkit dari tempat tidurnya beranjak ke arah kamar mandi. Biasanya Tuan Edward tidak makan makanan yang berat di pagi harian. Dia hanya minum kopi atau teh saja, ucap Big Sum. Saat melihat Anya yang pagi sekali sudah ke dapur menyiapkan sarapan untuk Edward. Iya, Tuan Edward tidak suka makanan kampung seperti ini terlalu berlemak. Apa kau tidak punya ide lain selain nasi putih seperti ini? Sahut Elena ketus. Kopi bisa memicu asam lambung Big. Dia harus dibiasakan hidup teratur dengan aktivitas yang padat di luar rumah. Kita tidak bisa jaminkan sesampainya di kantor Edward langsung makan. Jadi sebisa mungkin aku menyiapkan sarapan di rumah Big. Jawab Anya sambil terus menyiapkan sarapan nasi goreng untuk sang suami. Semalam kalian kemana? Tanya Big Sum. Hanya pesta kecil Big itu pun tidak lama, membosankan. Jawab Anya sambil tersenyum kecil. Oh ya, Bibi kira kalian ngedate seperti film romantis itu. Goda Big Sum sambil terkekeh kecil membuat Anya malu sedangkan Elena berdecak kesal. Kau kampungan jadi pesta orang kaya terasa membosankan, sindir Elena. Sepertinya begitu, aku tak suka pesta, sahut Anya santai. Pernikahan mereka hanya kebetulan saja, Big. Sebentar lagi Tuan Edward juga akan sadar siapa perempuan yang dia nikahi ini, ujar Elena lagi. Elena, jaga bicaramu, Anya nyonya di rumah ini. Tidak sepantasnya kamu bicara begitu lancang padanya, tegur Big Sum. Jika dia nyonya, kenapa Bibik tidak memanggilnya dengan sebutan nyonya justru Anya? Bukannya itu sama juga tidak menghargai? Elena, pekik Big Sum kesal. Ada apa? Tanya Edward saat mendengar keributan. Tidak apa, apa tuan, hanya... Tadi saya menegur nyonya tuan mengatakan kalau tuan tidak pernah sarapan berat. Tapi Big Sum dan nyonya mengatakan tidak apa. Apa? Jawab Elena sambil dengan nada manja. Bukannya saya sok menggurui nyonya tuan. Tapi memang benar bukan yang saya katakan kalau tuan tidak pernah sarapan berat. Saya yang sudah lama di sini jadi tahu kebiasaan tuan hanya minum kopi. Lanjut Elena membuat Anya sedikit kesal. Edward melirik ke arah sang istri yang terlihat kesal. Mulai saat ini aku akan sarapan apapun yang dibuatkan oleh istriku. Ujar Edward membuat Elena terkejut. Tapi tuan... Anya tahu mana yang terbaik untukku, bukan begitu sayang? Tanya Edward. Dan dijawab senyuman manis oleh Anya membuat Elena bertambah kesal. Sedangkan Big Sum tersenyum kecil. Sayang aku pulang sedikit larut jika kau bosan bisa meminta Big Sum menemanimu terlebih dahulu. Oh ya, ponsel barumu aku letakkan di atas ranjang, kau bisa cek nanti. Jika ada yang kurang kau bisa hubungi aku, ujar Edward. Ponsel baru? Tanya Anya terkejut. Ya, agar aku bisa menghubungimu tiap waktu, lanjut Edward sambil merapikan pakaiannya. Selesai sarapan, Edward meminta Anya mengantarkannya sampai ke depan pintu dan dituruti oleh Anya.
Hati, ujar Anya pelan dan diangguki Edward sambil tersenyum manis. Meskipun perempuannya ini tidak bisa menerima dirinya. Tapi Anya sudah mulai mau berbicara dengannya meskipun masih terlihat canggung. Edward melambaikan tangannya saat hendak berangkat dan dibalas oleh Anya. Pemandangan ini membuat hati Elena emosi. Dia yang mempelajari apa saja kebiasaan Edward. Tapi justru perempuan asing yang menjadi istri majikan ini. Awas saja, aku akan buat perhitungan untukmu. Sekarang kau boleh merasa menang, gumam Elena sambil tersenyum licik. Benar membosankan, gumam Anya sedikit kesal. Rutinitasnya yang biasa bekerja sekarang justru hanya tiduran saja. Ini ponselnya, ucap Anya sambil mengambil ponsel tersebut dan membolak-balikannya. Lumayan mahal, kenapa dia membelikanku ponsel semahal ini? Orang kaya memang senang hamburkan uang. Ujar Anya pelan lalu ingin menyimpan ponsel tersebut. Tapi justru berbunyi membuat perempuan cantik ini mengerutkan keningnya. Melihat nama tertera di ponsel tersebut, suamiku. Halo, jawab Anya pelan. Kenapa lama sekali mengangkatnya? Kenapa menghubungiku? Tanya Anya balik. Kangen, jawab Edward jujur membuat Anya menarik sudut bibirnya kecil. Kamu sudah sampai di kantor? Belum, masih di lampu merah tapi rasanya ingin pulang kembali ke rumah. Kenapa? Apa ada yang tertinggal? Tanya Anya serius. Ya. Apa? Biar aku minta sopir untuk mengantarkannya. Hatiku, jawab Edward tersenyum kecil. Ya sudah, aku harus merapikan kamar dulu. Aku rasa sangat berantakan. Alasan Anya karena dia memang belum terbiasa dengan gombalan Edward. I love you, ujar Edward, tapi Anya langsung mematikannya. Anya menghela nafas panjang lalu segera mengemasi pakaian kotor Edward. Sedangkan Edward senyum sendiri di dalam mobil. Mas, aku minta uang untuk keperluanku, ujar Anita saat Arga hendak berangkat ke kantor. Aku belum ada uang sekarang, Nit. Mas, ibu hamil juga butuh nutrisi. Kamu tahu sendiri kan aku sekarang sedang hamil, tubuhku sering mual muntah. Bahkan aku merasa saat ini sangat kurus, Mas. Aku perlu belanja kebutuhanku, ucap Anita. Tapi aku belum ada uang, Nita. Kamu tahu ini masih pertengahan bulan. Aku tahu, Mas, tapi setidaknya kamu pakailah uang tabunganmu. Atau kamu pinjam dulu di kantor, kamu itu punya tanggung jawab, Mas. Jangan cuek gitu dong, kesal Anita. Kamu selalu saja menekanku dengan alasan hamil. Aku tahu kamu hamil, Anita. Tapi kamu juga harus tahu posisiku, kamu nggak kerja kan? Seharian santai di rumah, suami pulang tahunnya uang terus. Apa kamu pikir setiap aku keluar dari rumah itu selalu bawa uang? Bentak Arga. Kamu bentak aku, Mas. Ya, aku bentak kamu. Memangnya kamu mau apa? Marah? Silahkan Anita, seharusnya kamu berterima kasih kepadaku. Karena aku mau bertanggung jawab dengan anak itu.
Aku masih mau menuruti kemauanmu, bukannya kamu terus-menerus menuntutku seperti ini. Mas, aku ini istri kamu. Ishak Anita mulai menjatuhkan air matanya. Aku ini juga suami kamu, Anita. Bukan mesin pencetak uang yang harus selalu ada saat kamu minta. Lagi pula aku juga punya kebutuhan, Anita, bukan cuma kamu saja yang aku pikirkan. Tapi itu tanggung jawab kamu sebagai suami, Mas. Kalau begitu kamu kerja saja, biar aku lepas dari tanggung jawab itu. Brengsek kamu, Mas, marah Anita sambil memukul dada Arga. Lalu pergi ke kamar, sedangkan Arga memilih berangkat ke kantor dengan hati kesal. Sudahlah, Buk, tidak ada yang harus ditangisi saat ini. Anita sudah punya suami, biarkan dia bersama Arga. Kamu bisa bilang begitu, Pak. Aku yang melahirkannya. Dia pergi dari rumah ini dengan hati kecewa, Pak, dan itu semua gara kamu, tunjuk Bu Wati. Kenapa malah aku yang kamu salahkan? Dia yang ingin pergi, aku hanya berbicara fakta, Bu. Aku tidak mau berdebat, Pak. Sekarang aku minta kamu ambil sertifikat rumah ini pada rentenir itu. Bukannya Anya sudah diambil oleh mereka dan dijadikan budak seumur hidup. Jadi aku rasa lunas sudah hutang piutang kita. Nanti aku bicarakan, Bu, dengan asisten Joe. Untuk sekarang aku belum bisa ke klub mereka karena aku sudah membuat keributan di sana. Kamu selalu saja membuat ulah, Pak. Di luar di rumah selalu menyusahkan. Ketus Bu Wati membuat Pak Suryo terdiam karena memang benar yang kata istrinya ini. Edward yang baru datang senyum sendiri membayangkan betapa bucinnya dia pada Anya saat ini. Bos, panggil asisten Joe, membuat Edward kaget. Kau sedang apa di ruanganku? Tanya Edward kesal karena asisten Joe sudah membuyarkan lamunannya. Maaf, bos. Kau mau apa? Tanya Edward kesal. Ryu kecelakaan, bos, jawab asisten Joe. Sial, maki Edward. Bagaimana bisa dia kecelakaan? Rem mobilnya tiba blong, bos, dan barang bawaannya semua hancur. Bagaimana kondisinya sekarang? Ryu mengalami patah tulang, bos, dan sekarang dilarikan ke rumah sakit Madiun. Edward memijat pelipisnya, bagaimana bisa mobil yang dikendarai anak buahnya mengalami kecelakaan. Semua mobil selalu dicek dengan baik. Cari tahu penyebab pastinya, perintah Edward, dan diangguki asisten Joe patuh. Tiba ponsel Edward berbunyi dan dia segera mengangkatnya. Halo. Berapa kerugian yang kau alami? Tanya Papa John. Belum tahu, Pak. Aku belum melihat langsung keadaannya. Bagaimana bisa kau mendapatkan informasi secepat ini? Bersambung.